Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Natal 25 Desember tahun 2022. Kiranya damai sorga turun atas hidup kita dan keluarga kita, amin. Dan biarlah Natal kali ini sungguh-sungguh membawa perubahan rohani yang membuat kita semakin jatuh hati kepada Tuhan Yesus. Dia tidak lagi datang sebagai bayi, tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja, yang memimpin dan menguasai seluruh hidup kita dan mempersiapkan sesuatu yang kekal bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Meski hari ini kita tidak berkumpul dalam ibadah gereja kita, mari pergunakan waktu dalam momen Natal ini untuk berkumpul dengan keluarga inti saudara. Dan doaku, kemuliaan sorga yang membawa damai itu nyata dalam hidupmu bersama dengan seluruh anggota keluarga yang saudara cintai. Amin. Baiklah, hari ini kita akan tetap melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 14 hari bersama Zakaria. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-8. Maka kita akan membaca kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Judul renungan kita di Natal yang luar biasa ini, diberkati untuk memberkati. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. 70 tahun masa pembuangan telah membuat hidup bangsa Yehuda dan Israel terpuruk di tanah pembuangan Babilonia. Mereka tidak diperhitungkan sebagai warga negara. Ketika dipanggil pulang, hanya segelintir dari mereka yang merespon. Tuhan memulangkan mereka ke tanah perjanjian sebagai tindakan penyelamatan. Dan Tuhan menggerakkan hati Raja Koresi agar mengizinkan mereka pulang. Hal itu merupakan tindakan Allah yang nyata dalam sebuah sejarah yang dicatat oleh Alkitab. Setelah mereka menetap, Tuhan masih berbicara kepada sisa-sisa orang Yehuda. Pertama, mereka harus menguatkan hati. Karena Tuhanlah yang mengerjakan semua kebaikan itu, sehingga mereka bisa pulang ke tanah perjanjian. Dan Tuhan berjanji akan mengubah hidup mereka menjadi berkat. Dan yang kedua, jika mereka melaksanakan hukum yang benar, akan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang, merancangkan kebaikan, mengucapkan kata-kata dengan benar, dan ibadah yang benar. Maka mereka akan mengalami kepenuhan kebaikan dari Tuhan. Dan dengan melakukan semua itu, mereka akan mengalami sukacita dan kegirangan. Ibadah kepada Tuhan menjadi sebuah kegairahan oleh karena pembebasan dari komitmen baru yang telah mereka perbuat. Yehuda tetaplah umat Tuhan. Amin. Mereka adalah biji matanya. Tuhan sangat mengasihi bangsa itu, sehingga selalu memberi kesempatan baru kepada mereka. Oleh karena itu, seharusnya mereka mesti serius melakukan firman Tuhan. Sebab dengan begitulah mereka akan menjadi berkat bagi dunia. Sidang jemaat Tuhan, umat Kristen, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Allah dan telah menjadi imamat rajani. Amin. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 menyatakan demikian. Oleh karena itu, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dari Allah. Sebagai imamat rajani, kita harus berperilaku yang patut dijadikan teladan oleh sesama kita. Jadilah menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang lain dalam tindakan-tindakan keseharian kita. Saat kita membina rumah tangga kita, saat kita bekerja, saat kita berkarya, saat kita jadi seorang pelayan Tuhan, dan dimanapun kita berada. Karena kita dikasihi Allah, mari kita memberikan keteladanan. Kalau hidup kita juga harus mengasihi sesama kita. Di momen Natal yang luar biasa ini, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita dan menyatakan kasih-Nya dengan lahir di kandang domba, memberikan keteladanan, kerendahan hati yang sungguh. Firman Tuhan katakan Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, meninggalkan sorga tempat kemuliaannya, hanya untuk berada di posisi kita yang rendah dan mengangkat kita tinggi bagi kemuliaannya. Hendaknya di momen Natal yang luar biasa ini, jadilah menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Menjadi berkat karena kita telah diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di hari yang luar biasa ini. Apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita, kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Sekali lagi selamat Natal buat saudara. Diberkatilah saudara, dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi hidupmu. Kasih karunia Allah terus berlimpah dalam hidupmu juga sepanjang hari ini. Bagi saudara jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus,
sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat Natal. Shalom.